Mengenai inhibitor enzim reversible, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi biotransformasi pada jalur metabolisme obat ialah salah satunya inhibisi enzim. Dan enzim itu sendiri merupakan molekul-molekul yang berikatan erat dengan adanya metabolisme. Di sini saya akan menjelaskan mengenai enzim itu terlebih dahulu. Dapat kita lihat pengertian enzim pada PPT saya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa enzim itu ialah katalis untuk reaksi-reaksi dalam sistem biologis, di mana keaktifan enzim itu sendiri dapat ditentukan secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi, enzim itu memiliki dua fungsi pokok utama. Yang pertama ialah mempercepat atau memperlambat adanya suatu reaksi, dan yang kedua ialah dia mengatur sejumlah reaksi yang berbeda dalam waktu yang sama agar dapat bekerja secara efektif. Di sini terdapat 3 pertanyaan mengenai enzim itu sendiri, yaitu ada mengenai sifat-sifat enzim. Apa saja sifat-sifat enzim itu sendiri? Jadi dapat saya katakan bahwa enzim itu memiliki 5 sifat utama, yaitu enzim bekerja atau enzim dapat dikatakan sebagai protein. Lalu yang kedua yaitu enzim bekerja dengan secara spesifik atau khusus. Yang ketiga ialah enzim berfungsi sebagai katalis atau biokatalisator. Lalu yang keempat ialah diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah dapat bekerja secara timbal balik atau pas-pasan. Di sini bagaimana dengan prinsip kerja enzim itu sendiri apabila memiliki sifat-sifat tersebut? Jadi prinsip kerja dari enzim itu sendiri dapat kita katakan dengan cara lock and key, seperti kunci dan ganggang kuncinya itu sendiri. Di mana apabila kita kaitkan dengan enzim, maka itu ibarat kata enzim dengan substratnya. Tentu di dalam prinsip kerja tersebut ada hal-hal yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu yang pertama ialah konsentrasi substrat, yang kedua suhu, yang ketiga yaitu keasaman atau pH, yang keempat ada kofaktor, dan yang kelima ada inhibitor. Di sini kita akan menekankan kembali mengenai inhibitor dan inhibisi. Jadi inhibitor atau inhibisi ini ialah sebuah zat yang memperlambat enzim atau yang memperhambat kerja enzim itu. Jadi sebenarnya inhibitor atau inhibisi ini dibagi menjadi 2 bagian pokok utama, yaitu irreversible dan reversible. Mengenai irreversible itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Jasmine. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai reversible itu sendiri. Di sini dapat kita lihat bahwa reversible itu sebuah enzim yang timbal balik. Jadi dia adalah sebuah reaksi yang dapat kita katakan dia lepas pasang. Di mana dari reversible ini itu dibagi menjadi 3 bagian lagi berdasarkan cara mempengaruhi reaksinya. Yaitu ada kompetitif, ada non-kompetitif, ada uncompetitive. Dan contoh dari reversible itu sendiri ialah EDTA, di mana EDTA itu merupakan senyawa inhibitor bagi enzim golongan tertentu. Di sini kita akan membahas mengenai inhibitor dari segi kompetitif itu sendiri. Baik, di sini ada pengertian mengenai inhibitor kompetitif itu. Jadi inhibitor kompetitif ini adalah molekul penghambat yang bersaing. Jadi cara kerjanya yaitu bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif dari enzim tersebut. Jadi dia berlomba-lomba dengan substrat untuk memasuki sisi aktif dari sebuah enzim. Namun di sini hasil yang didapat apabila kita memakai cara untuk mempengaruhi reaksi secara kompetitif, maka dapat dikatakan jumlah enzim atau kompleks dari enzimnya itu akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali.
Di sini dapat saya katakan juga bahwa inhibitor kompetitif inilah yang dapat kembali seperti semula atau dapat kita hilangkan dengan cara menambah konsentrasi dari substrat itu sendiri. Jadi contoh dari inhibitor kompetitif ini ada metotrexat, ada malonat, ada oxalosuccinat. Lalu selanjutnya yaitu inhibitor non-kompetitif. Jadi non-kompetitif itu sama-sama sebagai penghambat, namun di sini dia kalau tadi kompetitif bekerja di sisi aktif dari enzim itu, maka non-kompetitif dia berkerikatannya dengan kompleks enzim substrat itu sendiri. Jadi non-kompetitif ini biasanya berikatan pada sisi selain. Jadi dia entah sisi bagian enzim substrat atau sisi bagian eh, sisi lain, pokoknya sisi lain dari aktif enzim itu sendiri. Jadi sama-sama bersifat reversibel, namun di inhibitor non kompetitif ini dia tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapuskan. Salah satu contoh dari inhibitor non kompetitif ini ialah antibiotik penisilin. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu inhibitor unkompetitif, di mana inhibitor ini sangatlah jarang digunakan dan dapat kita katakan juga dia hanya dapat bekerja dan dapat terjadi pada enzim-enzim multimerik, sehingga dia tidak dapat membentuk kompleks enzim inhibitor dan inhibitornya juga tidak aktif pada konsentrasi yang substratnya terendah.